Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi, masih bersama dengan Ibu Wenda Rosmala Arum. Masalah ekonomi. Apa sih yang disebut dengan masalah ekonomi? Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi ini pasti akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, karena keinginan dan kebutuhan manusia itu sangat banyak banget dan tak terbatas, sementara ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan belum bisa memenuhi keinginan tersebut. Nah, contoh yang paling gampang misalkan gini. Ibu bekerja di Mandima sebagai tenaga pengajar. Ibu mendapatkan gaji untuk 1 bulan ke belakang. Nah, si gaji ini biasanya untuk 1 bulan nih ya. Tetapi belum juga mencapai 1 bulan, misalkan baru juga 10 hari gaji ini ibu habiskan. Nah, otomatis nih sisanya ibu hidupnya dari mana nih? Nah, ini yang disebut dengan masalah ekonomi. Masalah pokok ekonomi terbagi ke dalam 2 teori ekonomi. Yang pertama adalah teori aliran klasik dan kedua adalah teori aliran modern. Masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan nilai guna suatu barang. Masih ingat? Barang berdasarkan pengolahannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, barang mentah, kemudian barang setengah jadi, dan terakhir adalah barang jadi. Contohnya, nilai guna benang tidak terlalu bernilai. Namun ketika benang ini diolah menjadi barang setengah jadi kain, nilai guna kain lebih tinggi daripada benang. Kemudian si kain ini diolah menjadi barang jadi, yaitu pakaian. Nilai guna pakaian lebih tinggi daripada benang. Nah, di sini disebut dengan proses produksi. Nah, orang yang melakukan proses produksi ini disebut dengan produsen. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi merupakan kegiatan pemasaran untuk menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Jadi, barang yang tadi diproduksi oleh produsen disalurkan atau dipasarkan oleh distribusi ke konsumen. Nah, orang yang melakukan distribusi ini disebut dengan distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, orang yang melakukan konsumsi ini disebut dengan konsumen. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Produsen tadi menghasilkan barang yang namanya pakaian. Pakaian ini didistribusikan oleh distributor ke misalkan toko-toko, ke pasar, ke swalayan. Kadang sekarang distributor menyalurkannya di online shop. Nah, kemudian si konsumen ini membutuhkan yang namanya pakaian. Nah, konsumen ini membeli pakaian ke distributor. Nah, ini yang disebut dengan aliran proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Masalah pokok ekonomi menurut aliran modern terbagi menjadi 3. Yang pertama, apa dan berapa yang diproduksi atau what. Sumber daya yang terbatas membuat masyarakat harus memilih dan memutuskan barang apa yang diproduksi, karena sangat tidak mungkin untuk memproduksi semua jenis barang atau jasa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, setelah ditentukan apa yang akan diproduksi, masyarakat harus menentukan berapa jumlah barang yang akan diproduksi, sehingga dapat ditentukan berapa sumber daya yang harus dialokasikan untuk proses produksi, kapan barang dan jasa tersebut juga diproduksinya.
Agar dapat memecahkan masalah tersebut, produsen harus melakukan analisa pasar untuk menentukan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana memproduksinya atau how. Masalah dalam hal ini adalah teknologi atau metode produksi apa yang digunakan untuk memproduksi suatu barang. Berapa jumlah tenaga kerja, jenisnya mesinnya apa, serta bahan mentah apa yang akan digunakan. Produksi dengan teknologi padat karya banyak menggunakan tenaga manusia, tetapi jumlah produksinya terbatas. Nah, jika yang dilakukan menggunakan teknologi padat modal, maka yang terjadi adalah dari mana modal yang harus dicari untuk memproses proses produksi tersebut. Masalah kedua yang harus ditangani adalah bagaimana mengkombinasikan faktor-faktor produksi agar dapat berhasil guna dan berdaya guna. Hal ini berkaitan dengan masalah metode produksi ini adalah bagaimana melakukan proses produksi tersebut seefisien mungkin sehingga produksi dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan keuntungan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Yang terakhir, untuk siapa barang itu diproduksi atau permasalahan ini adalah siapa yang akan menikmati dan memperoleh manfaat dari adanya barang atau jasa di seluruh negeri. Dengan kata lain, bagaimana pendistribusiannya? Apakah barang-barang yang diproduksi tersebut didistribusikan menurut ukuran pendapatan, kekayaan, atau kelompok tertentu dari masyarakat? Untuk masalah-masalah ekonomi yang tadi Ibu kemukakan, sebenarnya dapat dijawab oleh sistem ekonomi. Namun untuk sistem ekonomi kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Untuk pertemuan kali ini Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.